Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Here, we will explain the units of Bhutan country. Let's watch our video. First, in Bhutan, the people live without television and internet sampai tahun 1999. Bhutan memang merupakan a fairly closed country, so it's quite long. Internet and sosial media baru diperbolehkan digunakan di sana. Lain halnya dengan negara kita, Indonesia, internet and sosial media malah menjadi suatu bagian dari kehidupan masyarakat yang tak bisa terpisah. Number 2, in Bhutan, there is a Ministry of Happiness. In this country, we can find the Ministry of Happiness. Di negara Bhutan ini, kita bisa menemukan Menteri Kebahagiaan yang bertugas untuk mengukur kepuasan seseorang terhadap hidup mereka saat ini. No traffic light. Tidak adanya lampu lalu lintas di Bhutan. Because all the signal are hand-drawn. Karena semua tanda-tanda itu digambar dengan menggunakan tangan mereka. Number 4. You may not marry a foreigner. Tidak boleh menikah dengan orang asing. Di Bhutan, masyarakatnya diharuskan menikah dengan orang-orang dari negara tersebut. Dengan goals, the king want to maintain their unity compared to the world community in general. Tujuannya, karena raja ingin menjaga keunikan mereka dibanding masyarakat dunia pada umumnya. A country that glorifies the male genitalia. Di Bhutan, hampir di setiap rumah pasti ada benda-benda ukiran dari kayu maupun mural yang bergambarkan alat kelamin pria. Dan hal ini dipercaya dapat mengusir roh jahat dan mendatangkan keberuntungan. Number 6. There are no homeless people in Bhutan. Tidak ada tunawisma di Bhutan. In Bhutan, nobody lives on the street. Di Bhutan, tidak ada orang yang tinggal di jalanan. Jika seseorang kehilangan rumah, mereka hanya perlu menemui sang raja yang akan memberikan mereka sebidang tanah untuk membangun rumah dan menanamkan sayuran. Cigarettes are illegal in Bhutan. Rokok itu haram di Bhutan. The king of Bhutan enacts law that prohibit the growing, harvesting, and sale of tobacco in the country. Raja Bhutan memperlakukan undang-undang yang melarang penanaman, panen, dan penjualan tembakau di negara itu. Number 8. In Bhutan, always wear traditional color every day. Jadi nih, pemerintah Bhutan mewajibkan masyarakatnya itu untuk menggunakan baju tradisional dalam kesehariannya. For men, baju tradisionalnya is called go, and for women disebut kira. Number 9, yaitu free health facilities. Every resident Bhutan memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis gratis. Hak untuk perawatan medis ini berupa traditional medical and general medicine. Bahkan nih, warganya dapat memilih metode jenis pengobatan apa yang ingin ia gunakan. Number 10, inheritance right are all for women. Di Bhutan, wanita sangat dihormati dan dimuliakan. Dan tradisi pewarisan mereka membuktikan hal tersebut. Semua properti, hak milik rumah, serta hewan ternak dan tanah menjadi milik anak perempuan tertua, bukan anak laki-laki. Number 11, tea in Bhutan rasanya asin. Biasanya, teh yang kita minum rasanya manis. Tetapi teh di Bhutan rasanya bukan manis tapi asin. Teh ini diberi nama suja, yaitu teh yang dicampur dengan yak butter yang rasanya asin. Number 12, in Bhutan allows women to have multiple husband. Negara Bhutan memiliki peraturan kebudayaan yang melegalkan poligami dan poliandri dalam hubungan pernikahan. Baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan to have more than one partner. Tapi ada kisah yang menarik dari Raja Bhutan, di mana raja sekarang yang sedang menjabat, yaitu Raja Jigme, lebih memilih untuk setia kepada istrinya, yaitu Ratu Jetsun, dan memilih untuk tidak melakukan poligami karena rasa cintanya kepada sang istri. 13. Seseorang harus menolak apabila ditawarkan makanan pada kali pertama dengan menutup mulut dan menyebut meshu. Jika ditawarkan kali kedua, barulah boleh diterima makanan tersebut. 14. Bhutan memiliki komite reinkarnasi di pemerintahnya. Penduduk Bhutan sangat mempercayai hal ini sehingga dibentuklah Reincarnation Committee atau komite yang menangani tentang reinkarnasi. Komite ini dibentuk agar tidak ada klaim palsu yang dilakukan oleh warga Bhutan.
sehingga komite ini bertugas untuk memastikan klaim tersebut dengan menggunakan beberapa tes. Di antaranya, warga yang mengklaim harus mampu mengingat tidaknya 75% dari kehidupan sebelum dilahirkan kembali. 15. Dijuluki sebagai negara naga. Anggapan atau julukan tersebut bukanlah dari raja atau rakyat Bhutan. Mereka menyebut negaranya sebagai negeri naga guntur atau duyul. Bhutan dianggap sebagai negara yang berada di ketinggian hingga badai yang sering terdengar di lereng selatan pegunungan Himalaya. 16. Boleh menikahi kerabat sendiri. Selain memperbolehkan poligami dan poliandri, di Bhutan biasanya laki-laki akan menikahi adik-adik dari istrinya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta dan aset tetap berada di keluarga. 17. Surat kabar di Bhutan tidak terbit pada hari Minggu. 18. Di Bhutan tidak ada makanan yang manis-manis. 19. Menebang pohon dan membunuh binatang akan dipenjarakan. 20. Bhutan adalah negara pengkoleksi perangko.